Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu perbincangan di salah satu komalnya Mbak Aib, kayaknya begitu ya, atau Ba'alwi. Di sana itu kebetulan ada yang pro dan kontra terhadap ya tesis dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kalau dengan bahasa lain, ada yang pro terhadap Ba'alwi, ada yang pro terhadap tesis dari Kiai Imad. Kemudian yang pembela dari Ba'alwi ini, dia berkomentar, komentarnya itu menurut saya, atau pembelanya itu menurut saya ya, atau pandangan saya, bahkan di komal itu ada yang tertawa. Bahasanya maksudnya begini, karena logika yang disampaikan itu sebenarnya ya agak lucu saja. Seperti apa komentar atau pembelaan dari Muhibbin dari Ba'alwi ini, kita saksikan, kemudian nanti kita komentar ya. Ya kan, yang pertama tadi. Ini pertanyaan yang kedua, ya kan? Tadi dengan belum kejawab. Dewan, biarin dulu. Memang belum menjawab. Kan biarin yang dulu. Saya tanyakan kan penulis tadi, penulis kitab yang jenengan sebutkan itu dia menulis, dia lahir abad keberapa, kan memang tidak pernah dijawab. Naik cupapi ya, turun dulu. Ya kan? Terus yang kedua, ini yang kedua. Saya potong dulu. Saya sudah jelaskan kitab atau manuskrip yang sejaman di abad ketiga itu adalah manuskrip Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini bukan isi kitabnya, penulis kitabnya. Iya, Imam At-Tirmidzi. Saya jelaskan tadi manuskrip di abad ketiganya. Imam At-Tirmidzi menulis kitab apa itu? Manuskrip Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan tentang Imam Ubaidillah itu anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Kalau saya buka lagi nanti dijadikan alasan lagi oleh Imaduddin nanti. Udah itu dulu deh. Imam At-Tirmidzi itu wafat 279 Hijriah, abad ketiga, guys. Masya Allah. Oh bagus itu. Abad ketiga. Udah lagi panjang. Sebentar. Iya. Terus itu Ubaidillah itu lahir abad keberapa? Ubaidillah itu ya, itu wafat tahun 383 Hijriah, masuknya abad keempat. Sebentar, wafat tahun 383 Hijriah, Ubaidillah, Imam Ubaidillah itu. Sementara penulisnya wafat tahun apa? Ubaidillah lahir tahun berapa? Bukan lahir, wafat. Wafatnya tahun 383 Hijriah. Ya, benar. Wafatnya tahun 383 Hijriah. Kalau lahirnya tahun berapa? Iya. Lahirnya tahun berapa? Ya, dicek aja. Loh. Umurnya berapa? Saya tanya kan nggak tahu. Masa orang tanya suruh kerja yang nggak mungkin. Yang logis saja lah, yang logis. Itu saya jawab logis. Kalau umurnya sekitar 80 tahunan berarti. Nah, berarti Imam At-Tirmidzi menulis kitab tentang Ubaidillahnya belum lahir, ya enggak? Masa bayinya aja belum ada. Kita terima telepon dulu. Lah kok dibicarakan? Ini maaf, jenengan kan dosen, ya kan? Ya, jadi kalau dosen kita bicara secara nalar lah, secara ilmiah, ya kan? Jadi bagaimana mungkin orang belum lahir kok dibicarakan? Dari sini. Ya, ayo. Ya udah gitu aja. PR-nya dua itu aja, monggo dicari. Kalau udah ketemu nanti bikin tes. Begini ya, kalau kita lihat perbincangan di komal itu, ini kan begini sebenarnya. Ada salah satu orang yang disebut sebagai Kiai Sancang atau Kiai siapa itu, nanti
videonya seperti yang ada di apa ya, di thumbnail di video ini. Dia kan membela dari kelompok Ba'alwi tentang masalah bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir itu merupakan adalah putra dari Ahmad. Jadi Ubaidillah putra dari Ahmad. Apa yang menunjukkan itu atau manuskripnya ada atau tidak ada, yaitu manuskrip dari Imam At-Tirmidzi. Yang katanya beliau itu, Imam At-Tirmidzi itu wafat sekitar 270 Hijriah. Kemudian ditanyakan oleh orang yang pro terhadap yang tesis dari Kiaimat. Dan terus Ubaidillah ini wafat tahun berapa? Sekitaran 383 Hijriah. Jadi maksudnya pada abad keempat. Jadi kalau begitu berarti Imam At-Tirmidzi ini mampu menulis seseorang yang jangankan orangnya, bayinya saja itu belum ada. Kok bisa menulis begitu? Ini sebenarnya kan tidak logis bahasanya seperti itu. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya yang dapat atau yang menyebabkan gugurnya atau yang dapat merendahkan marwah dari Ba'alwi sendiri. Jadi dari pembelaan sendiri sebenarnya yang menyebabkan jatuh marwahnya sendiri. Begini, ketika seorang muhibbinnya menjatuhkan kepada marwah dari ya al-mahabubnya atau yang Ba'alwi, pembelanya Ba'alwi ya begitu, itu menurut saya orang yang seperti ini ya perlu untuk sebenarnya menintrospeksi diri begitu. Apalagi dikatakan dia sebagai seorang kiai, di VT-nya saya lihat dia sering ceramah begitu. Maka nanti ada juga keraguan begitu, keraguan di dalam ilmu yang disampaikan. Yang seperti ini saja yang ketok moto bahasan seperti itu, yaitu 270 dengan 383 itu kan jauh sebenarnya. Wafatnya dengan orang yang wafatnya itu kan nggak nututi. Kalau 80 yang lahirnya tentu kan itu belum nututi, kecuali nanti misalnya umurnya 100 lebih kayak gitu. Dan begini lagi, kalau memang Imam At-Tirmidzi itu mencatat, lah seharusnya Habib Ali bin Abi As-Sakron itu, kalau keliru ya, beliau tentu akan mencatat hal itu ya, atau Ali bin Abi As-Sakron itu akan mencatat tentang masalah itu, atau referensi itu akan disebutkan, atau oleh ulama setelahnya akan disebutkan gitu. Contoh oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya disebutkan, tapi itu tidak disebutkan begitu. Meskipun kita ada bahasa begini, data-data atau manuskrip di zaman sekarang ini lebih mungkin untuk didapatkan daripada zaman terdahulu, karena di zaman sekarang ini gampangnya akses untuk kepada hal itu, sedangkan di zaman terdahulu itu sulitnya akses begitu. Tapi hal ini tidak menjadi hal yang memang masyhur oleh ditulis seorang Imam At-Tirmidzi ya khususnya, tentu itu akan sampai kepada orang-orang yang khususnya orang-orang alim pada zaman itu. Maka kalau tidak tahu orang-orang alim itu perlu diiskalkan sebenarnya data ini benar atau tidak data ini. Kalau andaikan data ini tidak benar, ya apa ya, sangat lucu sekali menurut saya. Dan saya pribadi ya melihat dari komal-komal atau ya di komal-komal itu ada sebagian, saya tidak mengatakan semua ya, ada sebagian dari orang-orang pembela dari Ba'alwi ini gampang sekali untuk mengucapkan begitu ya, sesuatu yang memang kebenarannya itu belum tentu ada begitu. Ini yang menyebabkan menurut saya sesuatu diskusi itu tidak menjadi berimbang atau tidak menjadi ilmiah lagi begitu. Meskipun ada beberapa orang mengkategorikan ilmiah itu dengan istilah atau dengan ta'arif yang berbeda. Ya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.